sampai bilang sama ibu saya, percaya sama aku mah gitu. Ini tetangga kita gitu. Sampai kayak saya terbuai terus gitu sih. Saya yang akan melaporkan dengan catatan saksi-saksi. Ya, dengan berat hati kami menempuh secara jalur hukum. Kami melaporkan saudara S dan suaminya ke Polres Kota Depok. Arisan bodong membuat kantong bolong. Apakah Anda ingin punya uang banyak dan dalam waktu yang cepat? Waspadalah, karena bisa jadi Anda adalah calon korban dari arisan dan investasi bodong. Baru-baru ini, puluhan emak-emak di Cilengsi, Kabupaten Bogor menjadi korban penipuan dengan modus arisan. Tidak terima dengan kelakuan pelaku, emak-emak ini nekat menggeruduk rumah pelaku yang baru saja menikah. Bukannya memberi selamat, korban langsung melabrak terduga pelaku yang masih duduk di kursi pelaminan. Jelas keadaan menjadi ricuh. Beruntung malam pernikahan tidak berubah menjadi tragedi karena emak-emak ini bersedia untuk datang keesokan harinya. Karena merasa belum puas, beberapa korban datang kembali dan meminta pertanggungjawaban. Rumah yang terlihat sudah kosong ini berusaha didobrak oleh sejumlah korban. Namun beberapa petugas jaga berhasil mencegah ras terkuat di bumi ini bertindak anarkis. Penipuan dengan modus arisan ini berawal saat terduga pelaku mengajak sejumlah korban untuk membeli paket arisan bodong. Tergiur dengan keuntungan berlipat, korban pun tertipu hingga ratusan juta rupiah. Dari temen, dikenalin terus ditawarin arisan, terus ikut pribadi sendiri ya, pakai uang pribadi, pas udah bener lancar ngajak temen, pas ngajak temen ketipu. Iming-imingnya berapa teh? Iming-imingnya tuh dari 500 dapatnya 2 juta. 100 lebih. 100 orang lebih dengan nilai 500 juta? Iya, 500 juta. Selain ingin uang mereka kembali, seluruh korban berharap agar Polres Bogor segera melakukan penyelidikan. Pasalnya, mereka sudah membuat laporan kepada polisi, namun hingga kini belum juga ada perkembangan. Bukan tanpa alasan jika kegiatan arisan disenangi banyak orang. Selain mendapat keuntungan dari segi finansial, mereka juga bisa melebarkan pertemanan dan kekeluargaan. Lantas, masih perlukah kita mengikuti kegiatan arisan? Saya tidak tertarik ya, karena ketika kita berinvestasi dengan investasi berbentuk dengan arisan itu kayak tidak masuk di akal sih. Kalau mau investasi yang udah jelas-jelas aja sih pastinya. Sejauh ini enggak sih, saya enggak ada memikirkan untuk mencari uang di arisan itu, enggak gitu. Karena saya lebih memikirkan untuk, karena kalau nggak ada arisan itu kita kayak nggak ada alasan untuk kumpul dengan keluarga, jadi kita kayak untuk momen itu aja sih. Seperti yang terjadi di Cilodong, Depok, tidak main-main. Kali ini korbannya adalah 70 biduan dangdut. Total kerugian para korban ini mencapai 3,5 miliar rupiah. Syok berat dialami oleh Kiki Tanjung. Ia mengungkap jika kerugiannya mencapai 79 juta rupiah. Bujuk rayu dari pelaku yang berinisial SP membuat Kiki lupa diri. Uang yang sekiranya akan berlipat ganda justru amblas di rekening pelaku tabungan. Padahal uang ini merupakan jerih payahnya sebagai seorang penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Ironisnya, sang kakak juga ikut tergiur dengan iming-iming pelaku. Yang pertama itu saya ikut tuh nominalnya kecil ya, di antara 5 juta, ya kan 7 juta, 3 juta gitu. Karena dia lebih menawarkan lagi, lebih memaksa untuk ikut, akhirnya saya tergiur untuk yang ikut 10 juta, kembali 20 juta. Ada rasa bersalah saya. Andai saya tidak bercerita ke kakak saya soal invest ini, mungkin kakak saya tidak akan ikut. Dan yang dia pakai itu uang tabungan anaknya sekolah. Perkenalan Kiki dengan SP bermula saat di lapangan.
Sebagai sesama biduan dangdut, SP kerap memposting iklan investasi arisan melalui media sosial pribadinya. Sebenarnya Kiki tak langsung percaya saat SP memintanya untuk menyetor modal arisan. Anak ini baru umur 25 tahun, Pak. Ya kan, masih terlihat polos. Kita tidak tahu kalau di pikirannya itu sudah sejauh ini bisa membawa uang arisan sampai miliaran gitu loh. Anak ini berani seperti itu, Pak. Dia bisa ngambil resiko seperti ini dan dia berani menantang hukum. Pahitnya menjadi korban investasi berkedok arisan juga dirasakan oleh Amalia Putri. Lia yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus tetangga SP juga terjebak oleh janji manis pelaku. Pupus sudah impian Lia yang ingin membantu keuangan keluarga. Total saya yang sekarang terjadi ini saya 82 juta. Itu di situ ada duit ibu saya dan ada duit yang saya gadaikan emas saya gitu. Dan ada satu pinjol juga. Saya mau seperti ini karena untuk bantu suami aja sih. Pelaku rupanya punya modus tersendiri dalam menjebak korbannya. Ia menjual kepercayaan kepada korbannya. Terlebih, SP memiliki jumlah followers yang tak sedikit di media sosial pribadinya. Tahu kalau dia itu penyanyi terkenal kan, masa ia berani melakukan hal-hal seperti itu kan bisa merusak nama dia sendiri gitu sih. Kalau update menjual arisan pun dari Instagram, jadi kayak berani aja gitu dipublish di semua orang tahu gitu sih. Dia juga menjual kesuksesan hidupnya sebagai modus untuk menjerat korban. Para korban pun terbuai dan mau untuk mengikuti arisan dan investasi. Namun siapa sangka, justru kekayaan yang dipamerkannya berasal dari uang milik korban. Selain menggeruduk rumah pelaku, 70 korban investasi bodong ini telah melakukan upaya somasi. Pelaku bahkan telah melakukan perjanjian tertulis dengan korban untuk mengganti kerugian. Namun tetap saja, pelaku seakan abai dan terus pamer kekayaannya. Nah, sementara dia kan selalu pasang status, kita melihat dong para anggota, kok hidupnya masih hedon gitu kan, masih enak. Sementara kita konsumen ini lagi susah mencari uang kita kemana nih menagihnya. Usut punya usut, SP telah memutarkan modal arisan menjadi bisnis simpan pinjam. Kami melaporkan saudara S dan suaminya ke Polres Kota Depok. Kami datang beramai-ramai, kurang lebih sekitar 36 daripada yang diduga tertipu oleh saudara S dan suaminya. Nah, coba perhatikan. Biasanya para pelaku penipuan arisan dan investasi bodong akan merayu korban dengan iming-iming keuntungan yang tinggi. Biasanya disertai janji tanpa resiko dan penawaran bonus. Selain itu, pelaku juga mengajak pengikutnya untuk melakukan skema Ponzi, yaitu menjadi downline sebanyak-banyaknya. Ujung-ujungnya, uang hanya masuk ke saku pelaku. Selalu waspada dan berhati-hati dalam memilih arisan. Jangan mudah tergiur dengan janji manis dan cuan berlimpah. Karena sejatinya tidak ada keuntungan yang instan.